Kayaknya ini malah bikin ribet ya anunya. Ini bawahnya nih. Ini aja. Handphonenya mau dipisah boleh, tapi kalau mau dimatikan sini juga boleh. Yang penting dia steril. Kepishi kuda. Handphonenya steril jadi harus masuk sini. Nanti pelepasan juga alatnya seperti ini, cuma bedanya nggak ada sonde sama tembak ulung. Ini tembak ulung, ini sonde. Ininya juga steril, jadi dimasukkan. Ini malah anu ya, kadang tuh ada yang dia khusus buat IUD itu modelnya gini. Atau di rumah sakit teman-teman pernah lihat atau belum? Yang kotak itu. Lihat. Itu satu kotak kecil. Ini pernah lihat nggak? Pernah. Ah, ngerti saya jual. Besok dibuat kayak ini ya, dipakai kayak ini ya. Namanya ini tuples. Gak tau sih kalau di Jawa, kalau di Jepang namanya tuples. 2 kali bis. Tek. Ya, oke. Itulah ya, boleh pinjam teknis yang nggak dipakai semua ya? Atau dibacain gitu? Nanti kalau ibu ada yang kelewat dikoreksi ya. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Bida Siti yang ditulis pada sore hari ini ya Bu ya. Hasil screening pengguna resepsi baru atau akseptor baru, alhamdulillah Ibu ini sudah mantap dan sudah bisa menggunakan alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD atau yang disebut dengan spiral ya Bu ya. Itu sudah menyetujuinya tadi dengan menandatangani inform consent terkait dengan keuntungan, udah dijelaskan tentang keuntungan, kekurangan dan kapan pencabutannya, ataupun mungkin yang terjadi efek sampingnya tadi sudah dijelaskan. Nah, si ibu sudah menandatanganinya, jadinya ini ibu sudah siap akan dilakukan pemasangan IUD ya Bu ya. Tidak lama Bu, sekitar 10 sampai 15 menit. Bagaimana, apakah ibu setuju? Jika setuju, apakah ada yang ditanyakan Bu? Oke, kalau tidak ada, saya melakukan persiapan alat dulu ya Bu ya. Alatnya dibuka semua. Setelah itu menyiapkan alat, ibu sembari saya persiapan diri, ibu bisa ke kamar mandi dulu ya untuk pipis karena biar nyaman ketika dipasang ya. Meskipun sudah pipis, ibu boleh pipis. Nanti setelah balik ke sini, celana dalamnya jangan dipakai ya Bu ya, disimpan, nanti sekalian akan saya lakukan pemasangan. Ibunya ke kamar mandi, kita melakukan persiapan.
sudah, kita lakukan cuci tangan. Sudah, kita dekatkan alat-alatnya. Kemudian jika sudah siap, itu saya posisikan ya Bu ya, monggo naik ke tempat tidur. Nanti kakinya ditekuk ya Bu ya, kakinya ditekuk. Kemudian nanti saya akan melakukan pemasangan alatnya. Ambil tutupnya. Sebelum masuk, kita buka dulu IUD-nya karena dia sudah steril ya. Nggak usah bingung ya, jangan kebalik, jangan dibuka di bagian atasnya ini, tapi di bawah ini, karena mempengaruhi nanti penyesuaian kita mau menyesuaikan hidungnya ini. Ya, bagian IUD ini namanya, ini yang huruf T ini namanya lengan IUD, yang bulat ini namanya pendorong, yang putih ini namanya inserter. Ya, kita buka, ada tulisannya buka ini ya. Ini nanti dipakai sampai responsi ya, karena satu ini harganya 500.000. Ya, oke. Setelah itu jika sudah, kita melakukan alat, kita melakukan pulpa hygiene terlebih dahulu. Itu pantatnya diangkat ya Bu ya. Maaf. Ya. Jika sudah, kita menggunakan handscoon. Kita hidupkan mobilnya. Setelah itu, pertama kali kita lakukan adalah membersihkan, sambil inspeksi dulu ya, apakah ada tanda-tanda infeksi atau tanda benjolan ya. Setelah itu kita lakukan vulva hygiene, labia mayar kanan, labia mayar kiri, labia minor kanan, dibuka ya kalau labia minor ya, labia minor kiri, vestibulum, perineum sampai ke anus. Kadang ada yang dia ngambil kayak gini ya, terus bersihnya enggak ya, satu-satu ya, hati-hati, karena kalau teman-teman ketemu vagina beneran, gerakan cepat itu tidak akan membersihkan vagina ya, jadi harus hati-hati. Oke, setelah kita lakukan vulva hygiene, tangan kita kan steril ya, jangan pegang samping-sampingnya atau yang lainnya. Kita lakukan palpasi di bagian vagina dulu. Jadi ini saatnya sampai bawah. Ini untuk mendeteksi adakah ada benjolan di sekitar vulva, atau kalau di sini namanya klonjal Bartolini. Kalau dia teraba benjolan dan radang dan sakit, namanya Bartolinitis. Sudah, palpasi sampai sini, kemudian tangan kita masuk. Kalau misal nggak muat, kan ada vagina, kadang yang vagina kecil ya, vagina yang mungkin baru parah itu kadang biasanya lubang yang kecil, tangan satu-satu. Permisi ya Bu ya. Ya sudah, tidak ada benjolan. Kemudian setelah itu, kalau kotor banget bisa ganti handscoon, tapi kalau aman bisa pakai handscoon. Kita hidupkan lampu. Boleh tangan kita kan steril ya, yang harus paling dijaga kanan. Kalau kiri nggak apa-apa, kalau misal kepepet ya. Kita pasang spekulum. Cara megangnya seperti ini, nggak boleh nggak kayak gini, harus seperti ini ya. Karena apa? Ini tangan kita ini mengunci biar mulutnya dia nggak mangap. Kalau mangap kayak gini akan susah masuk ke vagina dan sakit banget. Kemudian kalau tangan kita kayak gini, dia itu akan kayak terstimulus untuk memencet. Jepat ya, tahu jepat ya. Kemudian pemilihan spekulum ini disesuaikan dengan
orangnya tinggi, kemudian panggungnya kayaknya besar, ya nggak apa-apa ukuran segini. Tapi kalau misal orangnya kecil kayak Dianisa kayak gini, jangan pakai spekulum seperti ini. Dia akan kesakitan banget ya. Dia kadang ada yang kecil banget. Nah, kadang ada yang dia itu, mohon maaf sekali, dia obesitas sampai berat badannya 120 atau 110 gitu. Dinding vagina ini dia ketutup. Kita pasang spekulum tapi dia kayak seakan-akan menutup karena saking banyak lemaknya yang ada di sekitar itu. Nah, resikonya dia kejepit, sakit banget. Ya gimana caranya? Selain memilih spekulum sesuai ukuran, biasanya kita pasangin kondom di sini, tapi ujungnya kita gunting, akhirnya dia terlindungi kanan kirinya ya. Itu trik aja sih, nggak ada di checklist, memang cuma trik aja. Ya, cara pegangnya seperti ini. Kemudian posisi tangan kita seperti ini. Kita kasih gel dulu ya, kurang 1 gel ya, gel, ya biar nggak sakit ya. Ibu tarik nafas ya Bu, alatnya saya masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ininya dimasukkan mentok dulu. Wah ini cepat salah ya. Mentok ya. Tarik nafas Bu, tidak boleh dibuka, kita putar dulu bawah. Ya. Dipasang. Kemudian setelah itu kita buka sambil dipaskan di itu loh, kayak gitu loh. Itu ada pering, apa namanya, mulut rahimnya, kelihatan ya? Harus seperti itu. Kalau belum seperti itu belum boleh, kita harus. Kadang ada ini yang mulutnya ini itu dia retro, jadi kayak nunduk. Kadang sampai harus di kayak gini. Dan itu ya lumayan ngeri ya. Ya, kalau nggak pakai ini nggak mungkin kelihatan kalian, jadi harus pakai lampu sorot ya. Kalau responsif nggak pakai lampu sorot, kamu bisa melihat serviks itu luar biasa. Matanya ada senternya ya. Kalau udah yakin tempatnya di sini, kita kunci. Ya, udah kelihatan ya? Ya, ibu pindah di sini ya, biar kelihatan. Ya. Setelah itu, jika sudah mulut rahimnya sudah kelihatan, kita bersihkan dulu dengan menggunakan kasa air DTT. Nggak boleh kapas. Kalau kapas dia akan nempel di samping-samping sini, nanti dia akan keputihan ya. Ambil ini, kasih ke air DTT, kemudian kita masuk, bersihkan. Searah jarum jam ya. Oke, setelah itu sebelum kita melakukan pemasangan, kita akan melakukan pengukuran dulu ya. Kita pasangkan tenakulum. Ini ya, tenakulum ya, guys. Tenakulum ini berfungsi untuk membantu membuka mulut serviknya, karena dia kan kalau nggak hamil mau bersalin kan pasti kaku dan mencucu, bener sekali. Nah, biasanya masangnya itu di jam 11. Jam 11 ya, cuma ini sih garis apa? Khayal aja. Dijepit Bu. Iya. Emang nggak sakit Bu? Enggak sih, sakitnya sebenarnya enggak. Emang nggak lecet Bu? Nanti akan berdarah. Maaf ya Bu. Apalagi kalau di skill lab mah, kalau nanti di sana cuma dijepit dulu. Sebenarnya bisa sih, dia di jam 1 bisa, cuma nanti agak kaku kita masangnya ya. Kita pasang. Cara megangnya adalah, kamu kan udah disuntik deh. Kayak gini kan. Cara megangnya adalah seperti ini. Jadi nggak boleh dilepas dua-duanya. Ya. Apa tuh ya? Ya. nembus ya? Nembus ya? Iya emang nembus. Kan berdarah. Kan emang fungsinya dia itu untuk membuka kilo. Oh, jepit Ya. Ya. Lagi piercing. Iya. Piercing gitu. Kemudian cara masukkannya ini nggak boleh nyenggol. Ini nggak. Saking paniknya kadang tuh kayak gini, kita bawa sedemikian
lupa sehingga dia nggak mengeluarkan suara. Karena sedikit getaran yang ada di sini dia akan nyeri. Tapi naik Keder. iya gede. Ya masuk ya seperti ini. Ibu pindah ke sini. Ini teman-teman tangannya ini kalau teman-teman besok belajar namanya teknik withdrawal. Jadi tanpa mendorong. Jadi ikuti aja alur uterusnya ya. Karena apa? Kadang kalau kita mendorong itu dia bisa jebol ini. Oh my god. Lagi lagi. Gini ini bisa jebol. Kalah ini kan peritoneum atau otot perutnya kan cuma tipis yang ada di uterusnya. Ya gini monggo. Jadi kalau Ini merasa namanya mentok itu berarti udah iya, kalau udah ada tahanan udah nggak boleh masuk lagi. Ya udah, kalau udah ada tahanan kita keluarkan. Setelah itu biasanya di sekitaran sini itu ada nomor 7 atau nomor 8 atau nomor 6 gitu ya. Ada darah. Ada darah atau misal nggak ada darahnya pun ini apa namanya? Kayak batas kalau kena air itu loh, pasti kelihatan banget kok. Makanya kadang kalau ibu pasang IUD itu miliknya hari ke-5 mens. Jadi masih ada nggak darah yang banyak tapi ada darahnya sedikit gitu loh. Berarti patokannya lewat itunya, Bu. Nah, seandainya oh ini 7 cm atau misal oh ini 8 cm ya. Jika sudah maka biasanya 2 orang ya, ini 5 tadi. Kalau responsnya 2 orang deh. Apa? Responsinya 2 orang. Boleh pakai responden. Asisten boleh. Apa itu bukan? Probandus. Probandus ya. Oh ya Ibu, maaf ya, Ibu kelewatan. Nanti sebelum melakukan tindakan, lengannya dimasukkan dulu. Kok nggak ada yang koreksi Ibu ya? Lengan IUD. Masa lengan pasien dimasukkan? Lengan ini loh, lengannya ini. Jadi habis dibuka. Nah, Biar tetap steril gitu ya. betul. Ini boleh nggak anu? Masukkan lengan AKDR. Nah, itu ya, nanti sesuai. Caranya adalah ininya ditarik dulu. Tarik, terus ditarik dikit. Ini kan steril, jadi nggak boleh kita apa namanya memegang tanpa handscoon ya. Terus dijungkit. Dimasukin ke tengah, dimasukin ke lipat gitu. Biar enggak rela Ya, gitu sini ya. ya. Di agak Tadinya dimaju. kayak gimana? Tadinya ya kayak gini, belum Ibu masukin. Ibu belum masukin deh, jadinya masih kayak gini. Ya. Ini Oh, dimasukin ke dalam. Gitunya. Emang nggak susah Bu? Susah ya, Iya, Bu. kalau Iya, dimasukin emang. nggak boleh. lah piye lah nek mlebu. Iya. Coba deh, nanti boleh deh kalian coba kalau enggak dimasukin. Huruf T kayak gitu masuk, jalannya aja kayak gitu Kalau benar. misalnya kayak ditarik gitu biar dia masuknya kayak gitu. Jadi enggak tapi Enggak. Kan nanti dia bentar deh, bisa dijelaskan. Masukkan. Kenapa kemasannya nggak dari awal deh? Iya, Bu. Nah, nggak tahu, tanyalah sama andalan. Wahai andalan. Manual. Sebagai pengguna kita protes. Ada kok alasannya, cuma Ibu lupa. Nanti ya jadi PR Ibu. Kenapa nggak dari awal gitu? Ya. Jadi harus kayak gini nanti pas persiapan ya. Tinggal nanti ketika Ibu ini udah menggunakan handscoon steril, tinggal Ibu ini tadi berapa? 8 ya? 7 lah ya? Oh, cuma dimasukin. Kan tangan Ibu kan steril, makanya ini boleh pegang sini. Udah ya? Kayak gini, ini harus sudah dimasukkan ke inserter ya. Tadi kan terpisah dia. Iya. Ingat, namanya pendorong, namanya inserter. Karena Ibu akan menggunakan itu nanti ketika menjelaskan, ya. Ketika teman-teman mau memasukkan, tangannya kan tadi kayak gini. Yang ini juga posisinya withdrawal atau kalau Ibu sering menyebutnya teknik monggo. Monggo itu cuma kayak gini, jadi cuma biar mengalir aja. Kayak gini, masukin Ibu ya. Saya pasang ya. Masukin sini. Ya, lihat ya, teknik pertama setelah tabung inserter ini di mulut rahim, teknik pertama adalah tangan kanan menahan pendorong, tangan kiri menarik inserter. Ingat ya, tangan kanan menahan pendorong, tangan kiri menarik inserter.
Oh, biar Iya, betul, biar dia itu bisa merekah di sini ya. Kemudian fungsi selanjutnya adalah inserter ini nanti yang akan mendorong dia ke atas. Pakai inserter. Nah, kalau udah mentok di sini berarti ya udah maksimal dia ya. Setelah itu jika sudah, kita tarik bareng-bareng keduanya. Sebelum ini keluar semuanya, kita ambil gunting IUD. Makanya ibu minta yang panjang ya, karena ini kan akan masuk seperti ini ya. Masuk gini, gini ya, terus masuk gunting. kelihatan nggak sih Bu tuh kita gunting? Kelihatan banget. Berapa, Ini Bu? berapa di checklist berapa senti ya? 2 senti apa berapa? 3 sampai 4 senti kayaknya. Iya, 3 sampai 4 cm. Keluarkan tabung inserter, kemudian kita gunting 2 sampai 3 senti. Berarti itu besok kita nggak usah motong beneran ya? Iya, aku 400.000 loh. Ya, kalau sudah ya, kita lepas tenakulum. Pastinya kan keluar darah ya, keluar darah banyak, kita ambil pensil tadi, ya, pasang betadin ya, sekarang betadin karena ada lukanya. Betadin bukan alkohol ya. Ya, masuk, kita dep. Dep. Sekarang udah sampai di sini. Kita dep berapa ya? 3 menit sampai 5 detik lah. Ya, kalau 30 sampai 60 detik. 30 sampai 60 detik. Ya, sebenarnya disesuaikan ini aja sih. Dia masih keluar enggak? Ya. Kalau misal Berarti udah, dengan ditekan aja tuh bisa berhenti. bisa. Ya, setelah itu kalau masih ada atau mau dibersihkan ya udah menggunakan ini. Udah ya. Kalau sudah Bu, ini pemasangannya sudah selesai ya Bu ya. Saya bisa diambil deh. Saya lepas. Untuk caranya melepasnya juga tangannya posisinya seperti ini. Ini ya, ininya. Tangannya masuk seperti ini. Kita tutup dulu, tarik dikit, tutup, baru putar, kemudian ditarik. Kejepit biasanya teman-teman kejepit itu belum ditutup ininya, kan masih mangap kayak gini ya, tapi udah ditarik. Itu sangat sakit sekali, jadinya tutup dulu, putar. Kalau misal beresiko orangnya agak berisi sih, mending pakai kondom tadi sih. Lebih smooth pakai kondom ya. Ya. Terus kadang ini loh, pubisnya kejepit yang sering tuh. Kenapa semua kontrasepsi nyeremin ya? Kemarin kontrasepsi nyeremin semua. Enggak, karena cuma baru sekali lihat. Kalau udah nanti bus. Ya lebih ke kita ya, kita kayak nggak mau kontrasepsi yang seram-seram sebenarnya. Ya, tarik nafas ya Bu ya. Terus tiap hari. Emang tiap hari? Enggak, setiap Ya, sudah. Setelah itu kita bersihkan menggunakan kapas. Guys, sorry ini goyang-goyang ya. Nggak boleh sih, harus stabil. Sudah. Lupa satu apa? Ini nggak dipakai. berarti dok sterilnya itu Cacar bebek ya? Setelah vulva hygiene. Oh iya. berarti Setelah palpasi apa? Setelah palpasi. Oh, setelah Ibu palpasi. mau tanya, dia setelah vulva hygiene ada lakukan pemeriksaan spekulum. Ini tuh maksudnya apa nih? Cek rumah sakit Itu tadi loh Ibu bilang inspeksi, ada nggak dia tanda tanda? ini nggak belum dimasukin spekulum. Belum. Mungkin ini sebelum pemeriksaan spekulum itu sebelum dipasang Sudah Ibu lepaskan spekulum. Iya, ini kan sebelum dipasang kan dicek itu dulu sebelum dipasang spekulumnya. Ya ini Bu abis dari lepaskan terus ntar masuk terus ntar masukin lagi masukkan apa Mana? udah itu ya nah ini Bu masukkan spekulum lagi dia udah lepaskan.
Hai guys, tahu nggak sih ini sangat, aduh nggak bisa fokus. Ini sangat gemoy, tapi nggak bisa fokus. Ya, sudah ya. Sudah. Kalau sudah semua sampahnya dikelola dengan baik. Alat-alatnya dimasukkan semua. Sampah dimasukkan ke tempat sampah. Nanti disiapkan 2 ya, tempat sampah sama larutan klorin. Mana larutan klorin? Ya. Kita masukkan. Secara terbalik, kemudian dilepaskan sini apronnya. Ya bajunya, bajuku basah lagi. Jemuran. Ya, setelah itu kita sampai asuhan pasca pemasangan ya, yaitu pasca pemasangan itu disampaikan bahwa Bu nanti misal Ibu mau melakukan hubungan seksual, kita sarankan untuk belum melakukan hubungan seksual dulu. Karena apa? Karena kan habis dipasang alat, khawatirnya nanti gak nyamannya bukan karena IUD-nya, tapi karena habis dipasang alatnya itu loh. Jadinya Ibu bilang kalau misal Ibu gak nyaman, tapi karena sakit ketika pasca dipasangkan spekulum ya. Nanti langsung efektif Bu, 1-2 hari kalau misal mau hubungan itu sudah nggak pakai pengaman lagi, Ibu langsung alat kontrasepsi ini sudah efektif. Nah nanti Ibu kontrol 3-5 hari lagi boleh, nanti kita cek di bagian bawah apakah IUD-nya masih tertanam dengan baik atau tidak. Kemudian setelah itu nanti kalau misal Ibu pipis atau BAB, Ibu nanti ya Bu ya, periksa diraba. Kalau masih teraba benangnya berarti bagus, tapi kalau benangnya kok malah panjang, itu malah yang nggak bagus, khawatirnya dia keluar atau ekspulsi. Ya, itu Bu, seperti yang disampaikan tadi bahwa efek sampingnya mungkin kontrasepsi ini akan bikin menstruasi Ibu panjang dan banyak atau mungkin nyeri, tapi nggak apa-apa ya Bu ya. Oke. Terima kasih Bu atas kerjasamanya. Silahkan persiapan diri memakai celana dalam, kemudian bisa meninggalkan ruangan. Terima kasih Bu atas kerjasamanya. Itu dong ya, pemasangan ya.